Kita lanjutkan kembali pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak pada salah satu pasangan calon yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden diperbolehkan memihak itu hanya menyampaikan Undang-Undang Pemilihan Umum pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ketentuan di undang-undang. Tapi secara etik ke publik bagaimana Pak? Ini kalau soal undang-undang kita bicara etik juga nih. Karena dikhawatirkan bias Pak. Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di undang-undang seperti apa. Soal etiknya. Beliau akan menyampaikan pasal di undang-undang, itu enggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Pak, tapi kalau perlu. Pada pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menegaskan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Demikian laporan Dito Rosito, Garuda TV. Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Jokowi terkait Presiden boleh berkampanye dan memihak. Muzani mengatakan Presiden Jokowi hanya berkata sesuai aturan atau norma yang telah ditetapkan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak di pemilihan umum. Menurut Muzani, Presiden Jokowi hanya berkata sesuai dengan aturan ataupun norma yang telah ditetapkan. Jokowi pun hingga saat ini belum melakukan kampanye. Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin itu kan norma dari sebuah undang-undang, di mana seorang kepala daerah, menteri, bahkan presiden atau wakil presiden boleh berkampanye pada saat pemilihan umum. Tetapi norma dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat seorang kepala daerah, menteri, wakil presiden atau presiden jika akan berkampanye di dalam pemilihan umum. Syaratnya dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sebagai sebuah norma, presiden menyampaikan itu ke hadapan publik bahwa seorang presiden dimungkinkan untuk melakukan kampanye atau dibolehkan untuk berkampanye. Itu yang dikemukakan oleh presiden. Tapi dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Seorang presiden yang akan berkampanye tidak dilarang. Itu dikemukakan oleh presiden sebagai sebuah norma. Masalahnya, apakah Presiden Joko Widodo akan menggunakan kesempatan itu atau tidak? Jika menggunakan kesempatan itu untuk berkampanye, tentu syaratnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi jika dan cuti ya. Tetapi jika kesempatan itu tidak digunakan, Presiden hanya mengemukakan sebagai sebuah norma di mana undang-undang memungkinkan. Lantas kemudian ditanggapi itu secara berlebihan. Ada kekhawatiran, ada tendensi seolah-olah Presiden tidak netral. Wong Presiden belum berkampanye, hanya mengatakan boleh berkampanye. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara penyerahan pesawat C-130J Hercules di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari 2024 lalu. Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan Menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Demikian laporan Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kalau Presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu lantas menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Bagaimana undang-undang mengatur hak Presiden dan sejumlah pejabat pemerintahan dalam pemilu 2024?
Sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, Johaidi Rizaldi. Selamat sore, Sore, Mas Zura. Mbak. Ya. Nah, mengenai soal video pernyataan Presiden dari Mas Rizaldi sendiri, tanggapannya seperti apa, Mas? Oke, yang pertama begini, Mbak. Kalau dalam konteks pemilu, ya kan, dalam konteks kampanye, ada 3 hal yang pertama. Apa sebenarnya itu kampanye, ya kan? Kemudian apa isi kampanye, kemudian siapa saja yang akan melakukan kampanye. Itu ketiga ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Lantas, ada memang larangan pejabat-pejabat tertentu secara ekspresi verbis atau secara jelas dan nyata disebutkan untuk dilarang untuk melakukan kampanye. Itu ada di pasal 280 ya, ayat 1 ayat 2. Kemudian memang di ayat itu tidak disebutkan presiden. Kenapa dia tidak disebutkan? Karena konstruksi hukum pemilu dan konstitusi kita membenarkan bahwa presiden bisa 2 periode. Ya, dan presiden petahana itu bisa mencalonkan diri untuk ke periode kedua meskipun dia masih dalam memegang jabatannya. Beda dengan negara lain, Mbak. Negara lain biasanya meskipun dia ada 2 periode ya, tapi harus ada jeda, harus ada tidak boleh petahana. Tapi kalau di Indonesia dan beberapa negara lain memang bisa memungkinkan hal itu. Sehingga konstruksi hukum pemilu dan konstitusi kita memberikan batasan ya. Petahana itu bisa berkampanye tapi ya, ada beberapa syarat administratif dan syarat substantif. Ya, dalam konteks hal ini, sebenarnya kan hal ini biasa-biasa saja. Kalau 2 presiden kita adalah yang kemarin kan 2 periode, ya Pak SBY, ya Pak Jokowi, itu kan dalam konteks mengkampanyekan diri sendiri, petahana. Yang diributkan di Pilpres 2024, ini presiden yang sudah tidak bisa maju lagi untuk ketiga kalinya, tapi ingin mengkampanyekan orang lain. Apakah itu bisa? Dalam konteks Undang-Undang Pemilu itu bisa. Ya. Tapi Pak Presiden jikalau ingin melakukan kampanye harus ada cuti secara administratif, ya. Kemudian tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, itu yang 2 poin utama yang di dalam konteks diskursus publik pada hari ini, Mbak. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara kalau dalam undang-undang memang tidak ditegaskan bahwa presiden itu boleh berkampanye, memang tidak dituliskan. Lalu soal netralitas dari seorang pemimpin negara kepada calon pemimpin negara nantinya, bagaimana, Mas? Oke, ada 2 hal, Mbak. Yang pertama, seorang menjadi calon saja sudah difasilitasi negara keamanannya. Ya. Capres sekarang ada di Pilpres 2023 sudah difasilitasi, ada satuan pengamanan. Ya. Kemudian presiden juga sampai dengan dilantik ada namanya pas pampres dan lain sebagainya. Ya. Dalam konteks hal itu memang presiden ini ya sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan politik, sangat syarat dengan kepentingan publik, sangat syarat dengan kepentingan bangsa. Tinggal bagaimana presiden ya ingin memilah-milah ya mana kepentingan pribadi ya, kemudian mana kepentingan bangsa dan negara. Tapi dalam konteks dalam konteks presiden sebagai petahana pun ketika dia sebagai petahana harus loh di dalam undang-undang pemilu di pasal 300 dan 301 itu jelas harus mempertimbangkan ya, keberlangsungan pemerintahan meskipun dalam rangka kampanye. Makanya antara pribadi seorang presiden ya kemudian dengan jabatan presiden itu tidak ada sekat sebenarnya. Tapi dalam konteks tertentu ya secara administratif ketika sudah cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara ya jabatan presiden itu sudah lepas. Tapi ingat 7 kali 24 jam tetap Pak Jokowi itu adalah presiden kita. Nah, artinya kalau misalnya dia melakukan cuti 7 kali 24 jam itu kan masih memang presiden masih gitu kan? presiden, tapi dalam konteks dia bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk mengkampanyekan itu sah saja. Karena dibenarkan di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kalau misalnya memang seorang presiden memang dia menggunakan nama pribadi untuk melakukan kampanye. Iya. Artinya pengamanan kan memang sudah melekat yang tadi Mas bilang gitu. Melekat. Nah, itu seperti apa tuh, Mas? Ya sebenarnya pengamanan ya tidak permasalahan, tapi kan yang permasalahan dan menjadi diskursus itu kepada siapa Pak Presiden ini akan kampanye ya kan, kemudian sejauh mana, karena kenapa secara jelas memang ada beberapa pengamat dan pakar bilang pejabat negara itu tidak bisa melakukan, tidak bisa berpihak, itu dia ada di pasal 283 dan 284. Ya, pejabat negara itu tidak bisa mengambil keputusan ya tindakan ataupun keputusan tata usaha negara dia ya untuk mengarahkan keberpihakan kepada salah satu calon. Tindakan saja tidak bisa apalagi dalam bentuk keputusan. Nah, tapi pasal itu memang pejabat negara ya. Pejabat negara dia aktif, tapi kalau presiden dia menenggalkan itu terus dia berkoar-koar misalnya atau
dengan penuh semangat ya, orasi politik ya, dengan ribuan orang ya sah-sah saja. Asal dia harus memenuhi, saya bilang tadi adalah 2 syarat utama, adalah syarat administratif harus cuti, syarat substantif tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, kalau pengamanan sendiri itu termasuk fasilitas negara nggak sih, Mas? Masuk, tapi dalam konteks keamanan ya, presiden itu dia melekat 7 kali 24 jam itu harus melekat kepada Tetap presiden. melekat, Ya. gitu. Sama dengan capres sekarang ya, masih dalam satu capres pun ya sudah melekat 7 kali 24 jam untuk mengamankan bagaimana harapan calon pemimpin kita ke depan. Oke, baik Mas. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk diskusi kita pada sore hari ini. Pemirsa, kita nantinya akan lanjutkan kembali bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, yaitu Johaidi Rizaldi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Laporan Pemilu dan masih bersama narasumber saya, Mas Rizaldi. Mas Rizaldi, tadi kita membahas soal cuti presiden. Nah, yang dimaksud cuti presiden itu yang seperti apa? Apakah memang masih pastinya tidak melaksanakan tugas-tugas presiden? Tapi yang lebih detailnya seperti apa sih, Mas? Oke, yang secara kasat mata kita bisa lihat bahwa pastinya tidak bisa menggunakan mobil RI1. Itu yang pertama. Baru kemudian kalau pas pampres kan jelas harus melekat kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks misalnya dalam konteks petahana pun ya beliau tetap melekat. Makanya saya bandingkan dengan capres dan sudah jadi presiden. Kemudian pastinya tidak bisa melekat dengan protokoler istana. Tapi kembali lagi kalau dalam konteks tertentu dalam undang-undang pemilu memang secara tegas ya Pak Presiden itu meskipun dalam konteks petahana ya dalam undang-undang pemilu itu harus memperhatikan setiap tindakan ataupun keputusan yang beliau ambil. Nah, makanya memang ada sedikit daripada kekosongan hukum memang dalam konteks undang-undang pemilu bagaimana kita harus memisahkan antara kepentingan pribadi, bukan hanya presiden tentunya, tapi menteri-menteri dan lain sebagainya, dengan kepentingan politik dan lain sebagainya. Ingat Pak Presiden itu sebenarnya ada 3 jabatan yang sekaligus pejabat negara, pejabat publik, dan kemudian pejabat politik ya. Sedangkan dalam konteks secara teori, konseptual dan praktik di Indonesia belum selesai dalam tataran akademis pun itu nomenklatur pejabat negara, pejabat politik, dan pejabat publik itu masih diperdebatkan juga. Tapi dalam konteks undang-undang jelas bahwa Pak Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai dengan pasal 4 dalam konstitusi kita. Gitu, Oke, nah kalau menurut Mas Rizaldi soal dinamika politik ini kan kita menuju pencoblosan 14 Februari. Seorang pemimpin itu bisa dikatakan dia bisa memilih seperti itu dan terang-terangan. Nah, itu sebetulnya blunder nggak sih? Oh, kamu saya tidak blunder ya, tidak blunder. Pertama, Pak Presiden ini adalah warga sipil, mempunyai hak politik sebagai Pak Insinyur Joko Widodo mempunyai hak politik. Nanti tanggal 14 pasti Pak Presiden, Ibu Negara pasti akan mencoblos. Tapi pun siapa yang beliau mencoblos kan itu rahasia ya di bilik suaranya. Tapi dalam konteks ini ya secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu hanya 2 hal sebenarnya harus kita tekankan dan sampaikan kepada publik. Ya, selain Pak Presiden cuti, Pak Presiden juga harus mempertimbangkan tidak ada tindakan-tindakan Pak Presiden untuk mengarahkan ya kepada salah satu calon. Sebagai pribadi oke, tapi dalam konteks sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak dibenarkan. Itu saja Mbak. Untuk kita memisahkan sebenarnya Pak Jokowi sebagai presiden atau tidak, pastinya di mobil tadi 1, kemudian di pin merah putih RI. RI1, kemudian dengan beberapa protokoler yang ada. Dan pastinya kalau pas pampres kan yang saya sudah bilang tadi kan memang ya melekat ya 7 kali 24 jam gitu. Nah, Mas Rizaldi, kalau menurut Anda kan Presiden bisa berkampanye, bukankah itu hal baik? Menurut Anda bagaimana? Dan karena Presiden ini menunjukkan sikap negarawan terkait posisinya dalam pemilu dan pilpres ketimbang bermain di balik layar, menurut Mas Rizaldi? Begini, sekarang ramai di media-media membandingkan Pak Presiden Jokowi beberapa bulan lalu dan saat ini. Beberapa bulan lalu Pak Presiden bilang kan secara tegas ya dalam konteks ASN, TNI, Polri memang secara tegas dalam undang-undang pemilu, undang-undang ASN, TNI, Polri memang tidak bisa karena dia melekat dengan
ada jabatan-jabatan tertentu kayak TNI dan beberapa jabatan memang hilang, tidak ada hak politiknya, tapi dalam konteks tertentu ada ya, kayak ASN dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika Pak Presiden bilang soal Presiden bisa melakukan kampanye, ya itu dibenarkan dalam Undang-Undang Pemilu, tapi memang ada persyaratan yang harus dipenuhi. Makanya beda kemarin Pak Presiden bilang soal netralitas dengan dalam konteks berkampanye ini. Dalam konteks berkampanye itu bisa, tapi dalam konteks sebagai pribadi, ya menggunakan hak pilih juga Pak Presiden nanti bisa, ya sebagai warga negara Indonesia. Karena Pak Presiden itu sekali lagi dalam rumpun ya warga negara Indonesia yang masuk dalam rumpun sipil ya, non militer, beda dengan militer, begitu Mbak. Nah, kan banyak juga nih netizen yang memang berkata bahwa oh itu undang-undang yang memang harusnya kan memang itu sudah lama Iya, ya. sudah Undang-undang lama. itu memang sudah tahun 2017. Sudah dipakai di Tapi tahun memang 2019. mungkin banyak masyarakat yang baru tahu untuk mengenai keterlibatan, maksudnya suara dari presiden itu dia terang-terangan kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri untuk pemahaman masyarakat sendiri sebagai informasi seperti apa? Oke, begini. Sebelumnya kita harus bedah di pasal 280 yang diperdebatkan saat ini. Kenapa Pak Presiden itu tidak dimasukkan sebagai pejabat atau pihak yang dilarang dalam berkampanye? Karena itu saya bilang ada logika hukum yang harus disambung bahwa Presiden petahana bisa mencalonkan. Kalau kita masukkan dalam pasal itu, ya sudah tegas Pak Presiden tidak bisa berkampanye, ya kan? Makanya dalam konteks Pak Presiden ingin berkampanye ada di pasal 280, berhak berkampanye sebagai petahana. Dalam konteks Pak Presiden itu harus mengedepankan keberlangsungan pemerintahan itu ada di pasal 300 dan 301. Jadi jangan kita membaca aturan itu ya di netizen ini kan hanya capture di pasal 280 saja, tapi tidak lihat dengan pasal-pasal yang lain. Sehingga publik ini harus diberikan pemahaman bahwa sebenarnya ini loh sebenarnya konstruksi hukumnya. Sehingga kenapa ada pasal itu ya, alasan hukumnya ya, legal reasoningnya kenapa harus ada, dan notabene-nya bukan hanya pasal itu yang ada dalam undang-undang ya, tapi ada beberapa pasal lain, sehingga penafsiran kita tentang kedudukan presiden dalam berkampanye itu harus secara jelas, Mbak. Dan itu kan sudah clear lah sebenarnya Ya, betul. sudah. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh presiden itu sebetulnya sudah clear. Semuanya. Cuman memang banyak pengembangan. Nah, mengenai hal itu, ini terakhir Mas. Mengenai dinamika politik pada saat 2024 ini pemilihan presiden. Memang yang kentara pada saat ini baru tahun ini ya untuk melihat seorang pemimpin yang memang menyuarakan suaranya. Nah, menurut Mas bagaimana? Oke, yang pertama sebenarnya ini kan ada sesuatu yang baik ya. Untuk bagaimana berarti kita ada kemajuan dalam proses demokrasi ya. Karena kenapa? Dalam teori hukum tata negara, ilmu politik tidak ada sistem demokrasi yang ideal ya. Bagaimana negara itu hanya berdasarkan resultante atau kesepakatan mana yang dia akan pilih. Dan kita sudah mengalami berbagai proses, orde lama, orde baru, pasca reformasi. Dan memang di era pasca reformasi ini ada satu lembaga yang memang menjadi penafsir daripada konstitusi kita, ada namanya Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemarin saja ya pada saat pencapresan saja ya sudah ribut ya dengan adanya putusan MK 90 dan sudah dikuatkan dalam putusan MK nomor 141. Begitu Mbak. Jadi memang kalau melihat posisi Pak Presiden dengan mengatakan itu ya memang sah-sah saja. Dan kemarin ada isu pemakzulan ya. Kalau ingin memakzulkan Pak Presiden itu ya silakan DPR 2/3 itu dibawa paripurna kemudian diajukan mosinya ke MK, bukan dengan berkor-kor dengan adanya petisi 100 itu. Karena sekarang menteri-menteri pun di pasangan 1 2 3 kan masih dalam rumpun kekuasaan dan masih ada dalam rumpun kabinet Pak Joko Widodo, dan itu memang kan sangat kita harus memilah-milah sebenarnya mana sebenarnya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan juga kepentingan negara dan bangsa. Artinya kalau misalnya isu pemakzulan kemarin pun juga itu bisa bisa diterapkan untuk kasus ini gitu kan? Ya, tidak bisa diterapkan. Dan kemarin kan kalau tidak salah Prof. Jimmy sudah dijelaskan juga di sini. Betul. Bahwa jelas kenapa munculnya di akhir dan kalaupun memang kan tuntutan petisi 100 kemarin kan
harus pemilu tanpa Pak Jokowi. Betul. Kalau kita lihat, kita pasca reformasi ada MK untuk menguji pemakzulan itu belum pernah ada. Betul. Dan pastinya tidak akan lebih lama daripada 1 bulan. Jadi prosesnya sangat panjang, belum pernah dilaksanakan di Indonesia, pasti akan muncul banyak perdebatan untuk pelaksanaan pemakzulan presiden itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizaldi atas diskusi kita pada sore hari yang luar biasa sekali. Nah, pemirsa, baru saja kita mendengarkan bagaimana informasi soal keterangan dari Presiden mengenai keberpihakannya oleh salah satu paslon. Nah, pemirsa, untuk itu kita akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu.